Shalom seluruh jemaat Abalok Barat, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi seluruh kehidupan kita sampai dengan hari ini. Kita sudah memasuki bulan Agustus di tahun 2021. Kita ingat bulan Agustus adalah bulan misi bagi Abalok Barat. Saudara, gereja adalah tempat di mana orang percaya bersekutu, saling membangun, saling mendorong dalam kasih, dan saling memperhatikan satu terhadap yang lain. Kita bersyukur karena di tengah-tengah masa yang sulit, kita sudah melakukan ini bersama-sama. Dan bukan hanya itu, justru di tengah-tengah masa pandemi, kita juga terus bergerak bersama sebagai tubuh Kristus di dalam pekerjaan misi. Kita bisa melihat bagaimana saudara dengan setia terus berdoa bagi jiwa-jiwa, bahkan buat bangsa kita. Kita juga melihat kesetiaan saudara dalam terus memberi bagi pekerjaan misi. Kita sungguh bersyukur atas iman dan juga kesungguhan hati saudara untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Kita juga sangat bersyukur bagi tenaga-tenaga lapangan kita yang dengan begitu giat masih terus berjuang supaya jiwa-jiwa boleh mendengar Injil, kabar keselamatan sehingga hidup mereka boleh mengenal Tuhan. Berikut adalah update mengenai alokasi dana misi dan juga hal-hal yang terus kita kerjakan di ladang misi. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan dengan begitu luar biasa bekerja melalui kehidupan setiap kita. Bagi saudara yang mungkin memiliki pertanyaan atau membutuhkan penjelasan yang lebih detail, kami para pemimpin bersama dengan tim misi akan hadir di komsel setiap saudara sepanjang bulan Agustus ini supaya saudara bisa menangkap lebih jauh, mengerti lebih dalam apa yang sedang kita kerjakan, sehingga akan lebih banyak lagi jemaat Abalok Barat yang terlibat. Dan kami juga rindu melihat seluruh jemaat Abalok Barat, bahkan juga tubuh Kristus yang merupakan bagian yang bersama dengan kita, bekerja bersama di ladang misi bagi kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa di Komsel, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami di 0812 8878 9468. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membahas firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur pasal 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sadarkah kita bahwa kita adalah anak panahnya Tuhan? Jika kita menyadari kita tidak akan sembarangan dengan hidup kita. Agar anak panah bisa berfungsi dengan baik, ia harus melewati proses tertentu. Yang pertama, diluruskan dan ditajamkan. Anak panah yang tidak ditajamkan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak tertusuk pada sasaran dan akan mental. Kita baru dapat berfungsi dengan baik dan tepat sasaran ketika kita tajam dan lurus. Untuk menjadi anak panah yang tajam, kita perlu mengasah kemampuan, karakter, dan kepekaan kita. Lewat kepekaan ini secara otomatis
karunia yang Tuhan berikan akan berfungsi untuk menolong, menghibur, dan membangun orang-orang di sekitar kita. Karena melayani itu bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan dan jemaatnya. Selain itu, hal-hal yang lebih utama untuk menajamkan hidup kita adalah firman Tuhan. Lewat firman Tuhan, hidup kita akan tahu apa yang berkenan yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita perlu menyediakan waktu dengan sengaja membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kalau kita kuat dalam firman Tuhan, kita tidak akan berjalan sembarangan saat menghadapi masalah karena kita tahu persis apa janji Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Saudara, salah satu untuk kita ditajamkan hidup kita, itu lewat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan membentuk kehidupan kita. Lalu yang menjadi anak panah yang lurus, tidak ada cara lain selain menjaga hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Kita harus belajar terus berusaha menjaga hati kita dan lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dua hal ini kalau kita lakukan terus-menerus di hadapan Tuhan, maka kita sebagai anak panahnya Tuhan akan semakin tajam, akan semakin mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Saudara, kita perlu belajar untuk mendidik anak-anak kita menurut jalan yang patut baginya, supaya pada masa tuanya dia tidak menyimpang. Demikian juga kita. Kita perlu belajar untuk hidup di dalam firman, supaya firman itu mendidik hidup kita, mengajar hidup kita, dan kita perlu belajar menjaga hati kita, supaya hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan, dan kita mengerti apa yang benar kita lakukan di hadapan Dia. Saudara, saya ingin menceritakan beberapa kesaksian bagaimana anak-anak ini ketika masih muda ini mereka diajar, diluruskan dan ditajamkan. Ada seorang anak waktu dia SD dan SMP, ketika dia belum diluruskan dan ditajamkan, sering membuat masalah, mencuri uang teman-temannya dan guru di sekolah, saudara. Dia juga sering iseng, saudara, ya, kurang inisiatif, ya, di dalam sekolah, ya. Kemudian dia sering ngambek, ya, ketika ditegur ketika dia berbuat salah ditegur, dia sering berontak. Saudara, saya masih ingat pertama kali dia lakukan iseng kepada sahabatnya. Dia sengkat sahabatnya. Kakinya sahabatnya itu tidak apa-apa kakinya, tetapi kaki anak ini patah, saudara. Ini baru awal-awal saja sudah banyak membuat ulah. Capek hati juga melihat anak ini. Tetapi ketika diproses, diluruskan dan ditajamkan, sekarang anak ini kelas SMA, kelas 11, sudah banyak berubah. Yang tadinya mencuri, tidak lagi mencuri. Jadi rajin, berinisiatif, ketika diberi nasihat dia terima, saudara. Ini adalah satu kesukaan ketika saya melihat anak ini mengalami perubahan. Yang saya lebih suka lagi, dia juga berprestasi di dalam sekolah. Dia selalu ranking 5 besar di sekolahnya. Yang kedua, ada seorang anak,
dia hidupnya itu tidak disiplin sama sekali. Dia terikat dengan game di warnet, ya. Pernah satu hari hidupnya kalau udah main game bisa 2-3 hari nggak sekolah, tetapi tidurnya di warnet, saudara. Orang tuanya sudah berpisah, jadi dia tinggal dengan pamannya. Pamannya sudah angkat tangan, saudara. Anak ini nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan. Ya, pamannya berdoa supaya ini anak ngalami terobosan. Saudara, ketika dibina, ketika diluruskan dan ditajamkan, anak ini mengalami terobosan. Dia mulai bisa berkomunikasi dengan baik. Dia mulai belajar, saudara, rajin, mau melakukan tugas dan tanggung jawab. Yang menarik buat saya adalah dia sudah tidak lagi terikat dengan yang namanya game. Ya, dia bisa main game dengan mengumpulkan uang jajannya selama seminggu. Dia tidak jajan, dia tidak makan siang, tetapi dia kumpulkan uang itu untuk dia bermain game di warnet, karena di rumah dia tidak bisa. Tapi hari ini dia terlepas, kemudian dia bertumbuh secara rohani dan secara prestasi di sekolah juga mengalami peningkatan. Saya senang ketika ada satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ada yang menarik satu lagi. Dia seorang anak juga sombong, ya, tapi dia diam saja. Dia tidak, kalau berkomunikasi ditegur hanya diam saja. Tapi ada hal yang menarik yang saya pikir, yang satu mencuri uang, kau yang ini bukan mencuri uang, dia mencuri nilai, saudara. Dia merubah nilai di buku besar guru yang nilainya 6 menjadi 9, saudara. Dan ada beberapa angka yang jelek dirubah. Akhirnya ketahuan sama gurunya dan dipanggil. Ketika dikasih pengertian, dididik, saudara, diarahkan. Anak ini mengalami perubahan. Sekarang anak ini sudah lulus dari SMA. Tapi saya melihat satu perubahan yang luar biasa. Yang tadi dia tidak komunikatif, tapi hari ini komunikatif. Sangat dekat, mudah bergaul, ya, rajin. Dia juga membawa jiwa kepada Tuhan, hidupnya berubah. Dan yang menarik dari SMA kelas 10 sampai kelas 12 dia ranking 1, saudara. Dan hari ini dia kuliah di Maritim Kuliner University di Bogor, saudara. Saya sangat senang melihat perubahan anak-anak ini, luar biasa. Siapa ketiga anak yang saya saksikan tadi? Mereka semua adalah anak-anak yang berada di rumah kasih Bapa. Yang mungkin dia bukan orang yang beruntung, saudara, seperti anak-anak kita. Tetapi dia ketika dia diasah, dia dibentuk, diluruskan, ditajamkan, hidupnya mengalami terobosan. Lewat jadi Abalok Barat melalui Yabil Indonesia, ikut ambil bagian dalam mempersiapkan generasi muda di rumah kasih Bapa. Ingat, rumah kasih Bapa bukan sekedar panti asuhan, tetapi mempunyai visi membangun generasi yang berkarakter Kristus, yaitu menjadi sebuah lembaga pemulihan yang menghasilkan generasi yang berkarakter Kristus dan menjadi berkat bagi generasi dan suku bangsa. Saya percaya setiap kita, ketika kita menjaga hati tetap lurus di hadapan Tuhan dan ditajamkan setiap saat lewat firman-Nya, pasti karakter kita akan kuat dan tidak mudah goyah ketika ada tantangan. Ada amin, saudara. Yang kedua yang kita belajar dari anak panah, proses anak panah, dia harus diarahkan. Ingat, anak panah itu tidak bisa melesat dengan sendirinya. Ia harus dilepaskan oleh sebuah tangan. Ya. Dan kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan yang tepat dan penuh kuasa, yaitu Yesus.
Seringkali kita tidak sampai kepada sasaran karena kita mau mengikuti apa yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Makanya kita tidak sampai kepada sasaran. Kita perlu belajar, saudara, di dalam hal ini. Kalau kita mau diarahkan, kita perlu belajar yang namanya kerendahan hati, saudara. Tanpa kerendahan hati kita tidak akan pernah bisa diajar, saudara. Ketika kita belajar punya kerendahan hati, kita juga mau belajar mendengar suaranya. Dan terlebih kita juga mau mendengar pemimpin kita, suara pemimpin kita di sekitar kita. Kita pasti bisa akan bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Saya ingin berterima kasih, saya mewakili kepemimpinan, juga ingin berterima kasih kepada Pak Yan dan Ibu Wiji yang bersedia menyerahkan dirinya untuk menjadi orang tua asuh, untuk meluruskan, menajamkan, dan mengarahkan hidup anak-anak sampai hidup anak-anak mengalami perubahan karakter yang luar biasa. Pengorbanan yang mereka lakukan itu luar biasa. Mereka sangat akrab dengan kepala sekolah. Bukan kenapa akrabnya, karena sering dipanggil sama kepala sekolah karena ulah anak-anak didik mereka. Mereka juga sangat khawatir jika anak-anak pulangnya malam, ya terlambat pulang sekolah, apalagi sampai larut malam. Pernah kejadian yang tadi saya cerita, seorang anak, dia terikat dengan game ya di warnet, dia tidak pulang sampai jam 9 malam dia belum pulang. Akhirnya saya juga ambil bagian mencari anak itu. Kita ketemu di warnet, dia lagi bermain di sana. Akhirnya kita ajak dia pulang, kita cerita, kita terima dia, karena seorang anak butuh diterima, butuh diajar, saudara. Saudara, ini yang saya bisa cerita tentang kisah anak-anak ini, ya. Dan Pak Yan dan Ibu Wiji orang yang bersedia. Makanya kenapa saya berkata saya berterima kasih kepada dia. Dia mau orang yang mau menyerahkan diri buat Tuhan. Jika saudara mau terlibat bersama kami dalam melayani Rumah Kasih Bapa, kami sangat terbuka. Kenapa saya memakai kesaksian dari RKB? Karena hidup mereka adalah contoh perubahan yang nyata. Saya percaya setiap kita akan bahagia, akan senang ketika kita melihat suatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang ketiga, saudara, anak panah itu bukan hanya diluruskan, bukan hanya ditajamkan, bukan hanya diarahkan, tetapi harus diseimbangkan. Kehidupan spiritual, jasmani dan rohani, kita harus seimbang. Kita tidak bisa melayani terus di gereja tanpa melayani keluarga. Kita tidak mungkin melayani terus tanpa berdoa dan atau beristirahat. Kita juga tidak bisa sibuk hanya cari uang, tapi tidak berani untuk memberkati orang lain. Hidup kita harus seimbang, saudara. Kalau hidup kita seimbang, apapun yang kalau hidup kita seimbang, kita pasti akan mengalami jalan yang benar, saudara. Ya, kalau ekstrem kanan atau ekstrem kiri, kita pasti hidupnya kacau, saudara. Apapun yang selalu ekstrem pasti nggak balance, saudara. Ya, hidup kita harus seimbang di dalam ketika kita menjalaninya. Ada satu hal, saat anak panah tajam, lurus dan terarah dan seimbang, kita juga harus mengerti bahwa ada waktu di mana anak panah itu ditarik jauh ke belakang untuk dilesatkan menuju sasaran. Ingat, waktu anak panah itu ditarik untuk dilepaskan, itu waktu yang paling tidak enak. Kenapa? Karena Tuhan lagi ingin memperbesar kapasitas kita. Sebentar, saudara,
kita mau mendengarkan kesaksian dari salah satu pemimpin anak muda kita, bagaimana Tuhan memproses dia, ya, waktu diluruskan, ditajamkan, waktu dia diarahkan, sehingga dia boleh menjadi pemimpin anak muda di tempat kita. Saya undang Saudara Evan untuk bisa bersaksi. Saya persilakan. Iya, thank you Kak Sekendar. Jadi emang proses ditarik ini emang gak enak banget gitu. Jadi waktu 2005 itu saya dipilih sama pemimpin saya untuk memimpin ibadah youth. Dan mungkin di waktu itu saya ngalamin lagi antusiasnya, lagi semangat-semangatnya. Tapi di proses ditarik ini emang buat saya sangat gak enak ketika 2008 sampai kurang lebih 2015-an gitu ya. Jadi saya sempat pacaran dan saya membangun hubungan yang salah dengan mantan pacar saya. Mungkin teman-teman muda juga pasti bisa ngerasain di mana waktu punya mantan, punya hubungan yang salah itu gak enak banget. Dan di saat itu pun saya sempat punya gaya hidup yang salah gitu. Jadi saya punya gaya hidup yang salah, saya punya hutang kartu kredit sampai sekitar 80 juta Kak. Jadi sampai sekitar 80 juta dan itu buat saya tuh sangat-sangat di mana saya tuh ngalamin kejatuhan, saya ngerasa gagal banget, saya ngerasa saya pengen mundur dari Tuhan dan bahkan waktu itu saya sempat pengen pindah gereja gitu karena saya nggak enak banget gitu melayani Tuhan, tapi malah hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa dan banyak bentukan Tuhan dalam hidup saya gitu. Tapi waktu proses itu saya ngelihat Tuhan, saya lihatnya hari ini sih. Jadi waktu saya hari ini saya ngelihat waktu itu emang saya sempat emang lagi ditarik sama Tuhan, diproses sama Tuhan supaya saya bisa melesat lebih jauh ke depan gitu. Nah di dalam proses itu pun saya banyak ditemenin sama pemimpin-pemimpin gitu. Saya banyak ditemenin, saya banyak di cover dan puji Tuhan pun akhirnya sampai hari ini semua hutang saya bisa lunas dan saya bisa menang dari dosa-dosa itu gitu. Dan saya lihat emang buat teman-teman muda ketika lagi ngalamin kondisi yang lagi ditarik, lagi dibentuk, mungkin lagi ngalamin down gitu ya. Teman-teman jangan takut gitu. Ini proses Tuhan buat membawa kita lebih cepat gitu, lebih cepat, lebih jauh, bahkan lebih ke arah sasaran seperti anak panah yang tadi Kak Kengeng sampaikan gitu. Nah jadi saya berdoa buat teman-teman supaya bisa menikmati proses lagi ditarik ini dan jangan sendirian, mesti ngandelin Tuhan dan cerita sama komunitas gitu. Paling gitu sih Kak. Terima kasih buat Evan. Bisa kembali. Saudara, mungkin waktu sekarang kita sedang diproses sama Tuhan, lagi ditarik dalam masa pandemi ini. Hari ini saya ingin bertanya kepada saudara, bagaimana tentang kondisi hidupmu ketika saudara lagi ditarik? Apakah kau merasa Tuhan jauh? Apakah kau merasa kecewa, gagal, terus mulai bertanyakan kepada Tuhan, di mana Tuhan? Tahukah saudara dalam masa ini justru Tuhan sedang mempersiapkan kita. Justru Tuhan sedang siapkan hidup kita. Kita mungkin sudah disiapkan, diluruskan hati kita. Ditajamkan lewat firman. Tahukah saudara, Tuhan sedang menarik saudara mungkin hari ini. Sedang disiapkan untuk dilesatkan menjadi berkat buat yang lain. Saudara, jangan pernah menyerah dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah salah dan lalai dalam rencananya. Semakin jauh kita ditarik, semakin besar kuasanya yang akan dinyatakan. Semakin berat yang kita hadapi, semakin melimpah berkat yang disediakan bagi kita. Ada amin. Yang keempat, saudara, itu sebabnya setiap anak panah yang sudah siap, dia sudah siap dilepaskan. Dia bukan ditaruh di tempat sembarangan. Dia harus ditaruh di tempat yang benar, yaitu di dalam tabungnya Tuhan. Yesaya 49 ayat 2b berkata, Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabungnya. Tuhanlah yang akan membuat anak panah hidup kita menjadi runcing dan menyembunyikan kita di dalam tabungnya. Saudara, hadirat Tuhan
adalah tempat yang teraman buat hidup kita. Tabungnya itu bicara tentang hadirat Tuhan. Kalau kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, ya, kita siap senantiasa ada di sana. Ya, ketika anak panah itu mau dipakai, kita selalu siap untuk diutus oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menghancurkan musuh dan menjangkau jiwa agar mengenal Tuhan. Agar jiwa dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Saudara, saya percaya hari ini, lewat kebenaran ini, kita belajar 4 hal tentang anak panah. Kita bukan anak panah biasa, tetapi kita anak panahnya Tuhan. Yang setiap saat, kalau Tuhan inginkan, kita siap untuk diluncurkan oleh Dia. Tetapi untuk seperti itu, kita perlu belajar 4 hal. Yang pertama, izinkan hidup kita ditajamkan dan diluruskan. Yang kedua, punya kerendahan hati untuk diarahkan sama pemimpin kita. Yang ketiga, kita harus belajar hidup seimbang antara jasmani dan rohani. Yang terakhir, saudara, hidup selalu dalam hadirat-Nya. Ketika kita melakukan ini, semua di dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan menjadi anak panah yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Bukan anak panah biasa, tetapi anak panah yang Tuhan, yang siap dilesatkan oleh Tuhan kemanapun yang Tuhan mau, bukan yang kita mau.